ya Allah gimana ini, anak aku udah di dokter tapi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan HM Channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing-sharing, lanjut sharing-sharing ya teman-teman. Jadi di sharing-sharing kali ini aku mau ngebahas, pernah nggak sih jadi TKW itu nangis? Jadi TKW itu bukan hanya nangis batin lagi ya, bukan hanya nangis, tapi nangis batin ya. Nih, ini adalah sharing-sharing aku ya. Jadi ini adalah cerita aku sendiri yang aku rasakan kayak gitu ya. Nangis batin nangis batin yang tersangat-sangat di batin dan sangat-sangat luar biasa adalah ketika anak sunat ya teman-teman. Kebetulan anak aku kan udah sunat beberapa bulan yang lalu ya, tahun kemarin lah anak aku tuh sunat. Apa tahun ini ya, tahun kemarin apa tahun ini ya, lupa, pokoknya tahun kemarin kayaknya ya, itu anak aku tuh sunat ya teman-teman. Sedih. Hal tersedih adalah ketika dengar anak sakit kayak gitu ya, keluarga sakit. Terus yang aku rasakan itu yang kemarin ya. Jadi anak aku tuh sunat. Anak aku sunat tuh dia nggak minta apa-apa ya, dia cuma dia nggak minta yang aneh-aneh, dia cuma minta beliin HP yang baru kayak gitu kan. Terus sama naik odong-odong, dia cuma minta kayak gitu karena memang di kampung aku itu lagi apa ya, kayak musiman kayak gitu. Musiman anak-anak kalau sunat itu pada naik odong-odong kayak gitu kan. Terus aku ya iya oke gitu kan, aku oke gitu kan, yang penting kamu mau sunat kayak gitu kan. Terus dia sebenarnya takut gitu, takut untuk disunat, nggak tahu ya, mungkin karena memang nggak ada orang tua kayak gitu, maksudnya nggak ada bapak, nggak ada ibu kayak gitu kan, jadi nggak ada yang meneguhkan hati dia, nggak ada yang memberikan arahan kayak gitu kan, nggak ada yang ngasih tahu kalau sunat seperti ini nanti begini begini gitu kan, nggak ada. Jadi dia nggak ada pengetahuan, taunya ya dia udah gede dia harus sunat kayak gitu kan. Nah, dia itu minta naik odong-odong. Sebenarnya aku sedih, aku nangis, aku kayak batinku bener-bener kacau gitu kan. Kalau bisa mungkin aku akan ngedampingin kayak gitu kan, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, keadaan nggak memungkinkan aku untuk balik. Terus untuk balik intinya kayak gitu kan. Jadi anak aku tuh cuma minta itu ya, minta naik odong-odong sama minta HP. Namanya anak kecil ya. Ya sekali lagi sebenarnya aku pengen balik gitu kan, hati aku tuh udah kayak nangis gitu, anak aku sunat aku nggak bisa ada di. Akhirnya karena memang anak aku tuh bongsor ya, dia cepet banget gede bongsor. Akhirnya ya oke gitu kan, tak setujuin anakku minta sunat. Terus tercapailah ya sunat. Jadi sebelum dia sunat aku udah kayak mikir, ini nanti gimana, anakku mau nggak gitu kan. Dia bakalan nangis apa enggak gitu ya, walaupun dia bongsor udah gede, tapi kan dalam arti umurnya itu masih umur kecil lah ya, masih standar, masih anak-anak banget kayak gitu kan. Nah, di sini aku udah kayak ngebayangin ketika dia naik odong-odong kayak gitu kan, dia cuma sama mbahnya kayak gitu kan, cuma sama mbahnya sama kakaknya kayak gitu, udah kayak nangis banget gitu. Kayak kebayang, ya Allah anakku apakah dia kuat kayak gitu kan, aku udah mikir segitu gitu, apakah dia kuat, apa dia mampu gitu kan. Jadi nangis kan. Terus kebetulan waktu anak aku ini yang kecil, aku mewek. Kebetulan waktu anakku ini sunat, yang gede itu touring, yang gede itu study tour ke Bali kayak gitu, jadi ya otomatis nggak bisa nemenin kayak gitu kan. Jadi di situ udah kayak bercampur aduk juga gitu pikiran aku, yang kakaknya nggak bisa nemenin karena dia study tour, yang adiknya pas sunat gitu. Ya udah pikiran aku tuh kacau di sini gitu kan, walaupun aku kerja, walaupun pikiran aku udah ayem, maksudnya
ya kalau soal semuanya kan udah beres gitu, intinya kayak gitu. Jadi tinggal pelaksanaannya. Tapi yang bikin kita bikin aku pikirannya nggak karuan kan yang apakah anak aku mampu gitu ngadepin sendiri gitu. Otomatis walaupun hanya sunat gitu mungkin dianggap sepele, tapi kan ketika anak baru pertama kali ngerti gitu, terus pasti kan ada rasa takut, rasa grogi segala macam. Di situ aku udah kayak mikir banget apa nanti anakku bisa gitu kan. Nah, jadi pas anak aku sunat itu dia memang ditemenin sama saudara-saudaranya, dalam arti ada mbahnya, ada uh, kakak-kakak, ada lilik-liliknya kayak gitu kan, ada bude-budenya kayak gitu. Nah, terus ada teman-temannya lah, intinya seperti itu. Tapi kan yang namanya anak tanpa orang tua gitu ya kan, pasti dia tanpa arah lah ya, intinya seperti itu. Hatiku tuh sakit banget nih, ngomong tanpa arah sakit banget. Nah, jadi semuanya udah aku pikirkan, aduh anakku gimana nanti gitu kan. Nah, pas kejadian anakku naik odong-odong itu, di hati aku tuh udah sedih banget. Aku cuma di sini ngebayangin, aku udah sedih banget anakku naik odong-odong kayak gitu kan. Tapi yang namanya anak-anak, dia maunya seperti itu ya, mungkin itu adalah kebahagiaan tersendiri buat anak-anak ya. Terus waktu dia mau sunat gitu teman-teman, dia dari berangkat ini udah di foto gitu, dikirim ke aku tuh udah kayak, ya mungkin dia ngerasa takut, bingung kayak gitu, karena dia mau cerita sama siapa gitu kan. Karena ya namanya kita, di dalam hati kan kita nggak tahu, kalau misalnya anak sama orang tua otomatis dia akan lebih terbuka gitu kan. Yang ngedampingin itu kan apa ya, saudaraku kayak gitu ya, walaupun di belakang tuh ada mbah-mbahnya, tapi kan ya namanya anak-anaknya. Terus aku tuh di jalan, aku lihat fotonya tuh udah kayak mikir, apa ini nanti mampu, apakah dia berani gitu. Dan jadi nangis. Dan kebetulan ya, karena mungkin masih ada Jawa juga, dari rumah tuh aku disuruh, sebelum anak kamu sunat kamu di situ mandi keramas. Dan waktu itu tuh musim dingin, demi anak aku tuh aku mandi ya keramas, itu bener-bener dingin. Dan aku tuh ya, aku cuma pasrah, mudah-mudahan anak aku nggak merasakan sakit, mudah-mudahan anak semuanya lancar kayak gitu kan. Nah, pas dia mau sunat, dia itu mogok ya teman-teman, mogok. Itu karena mungkin ya, sekali lagi karena nggak ada pendampingan dari orang tua ya. Di situ aku itu benar-benar sedih banget gitu, ya Allah gimana ini, anak aku udah di dokter tapi dia mogok, dia nggak mau kayak gitu kan. Untung ada Sari sama suaminya ya. Jadi dia menenangkan, dia juga ngasih tahu ke aku kalau aku tuh harus, ya udah sabar, ntar juga bisa dibujuk kayak gitu kan. Ya nggak tahu lah ya, nggak tahu sampai berapa menit atau berapa jam anak aku tuh mogok, nggak mau sunat. Sekali lagi itu karena bimbingan orang tua, karena nggak ada orang tua ya, aku ngerasain pasti anak aku takut, mau ngomong sama siapa. Ya Allah, hati aku itu adalah tersedih yang pernah aku rasakan ya, sedih banget di hati. Aku nggak bisa ngedampingin anak aku. Orang bisa menyalahkan aku ya, kamu tuh jadi ibu begini-begini, lagian kamu. Terserah, kalian tidak pernah tahu pribadi aku, dan tidak tahu apa yang aku rasakan, dan tidak tahu beban hidup aku. Yang pasti sebenarnya aku ingin yang terbaik gitu ya, untuk keluarga aku, untuk anak aku. Tapi mungkin dari pandangan orang lain berbeda persepsi ya teman-teman. Jadi hal yang tersakit banget ya dalam aku menjadi seorang TKW, kalau misalnya diomelin majikan sih itu udah biasa lah ya, namanya kesalahan atau namanya kerja ikut orang itu pasti kan akan diomelin gitu. Tapi ini adalah anak kayak gitu kan, saat dia sunat aku nggak ada gitu, kayak pokoknya itu adalah hal tersedih yang pernah aku rasakan ya teman-teman. Jadi benar-benar jadi TKW itu rasanya seperti itu, kalian tidak bisa selalu ada untuk keluarga kalian, apalagi di momen-momen khusus untuk anak-anak gitu kan. Sebenarnya bukan hanya saya yang merasa kayak bersalah kayak gitu ya, tapi sebenarnya bukan cuma ngerasa bersalah di situ aja ya, saya juga merasa bersalah ketika anak-anak itu ada wali murid di sekolah gitu. Otomatis kan kalau nggak ibunya ya bapaknya yang datang ke sekolahan gitu ya. Dan sedangkan anak-anakku tuh yang datang tuh kakeknya.
Di situ aku juga udah ngerasa bersalah gitu, karena aku udah mikir pasti anak aku merasa kayak iri dengan teman-temannya kayak gitu. Itu semuanya aku udah mikirin, aku udah ada pikiran seperti itu kayak gitu kan. Aku juga mikir pasti anakku pernah ngerasain iri dengan orang lain, apalagi ketika ya itu tadi ya, ketika wali muridan, ketika mungkin pergi jalan-jalan mereka itu sama orang tuanya, itu pasti ada rasa iri di anak-anak aku gitu kan. Tapi ya kembali lagi, yang pasti ya saya sebagai seorang ibu minta maaf ya nak, kalau kalian lihat video ini dari hati yang paling dalam dari seorang ibu, ibu minta maaf lahir batin, intinya seperti itu. Aku nggak mau larut dalam kesedihan nih. Aku kalau udah ngomongin hal pribadi, hal keluarga itu sensitif banget. Aku bisa nangis. Dan mata aku tuh selalu bendol. Jadi aku nggak mau nangis ya. Jadi itu ya sedikit sharing aku. Itu bukan sedikit, yang panjang. Sharing paling menyedihkan dalam kerjaan aku ketika aku jadi TKW itu ketika seperti itu ya teman-teman. Aku ngerasa bersalah untuk anak-anak aku karena aku nggak bisa ada di antara mereka. Tapi ya di sini aku juga berpikirnya begini. Ketika mungkin aku ada di antara mereka, di antara anak-anak aku bisa nganterin mereka ke sekolah, bisa memberikan kasih sayang secara langsung pada mereka. Tapi kebayang nggak ketika mungkin anak aku akan jajan, tapi aku nggak punya uang. Itu kayaknya lebih sakit banget, ya nggak sih? Ngelihat anak minta ini minta itu tapi aku nggak mampu ngasih, kayaknya itu akan jauh lebih sakit banget sebagai seorang tua ngerasain ya kan, daripada misalnya ya walaupun aku nggak bisa datang di hari-hari penting mereka seperti wali murid, seperti jalan-jalan mereka tanpa orang tua, tapi setidaknya ya ada sedikit yang bisa aku lakukan untuk mereka, untuk kebahagiaan mereka. Itu benar nggak sih cara berpikir seperti itu? Menurut aku sih bener ya teman-teman, daripada anak aku minta uang aku nggak bisa ngasih, aku ada di situ kayaknya hati aku akan rontok, sedih, mau minta sama siapa gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua pahlawan Devista ya dimanapun kalian berada, yang mau keluar negeri ataupun yang lagi proses di PT, kalian harus benar-benar siapkan mental kalian dan siapkan segala sesuatu yang mungkin hal terburuk dalam keluarga kalian ya. Kita selalu menginginkan hal yang terbaik, tapi ya namanya hidup, kita terpisah dari keluarga, jauh dari keluarga, dan hitungannya tahun pasti ada-ada aja cobaan dan ujian. Jadi untuk teman-teman semua, kayo semangat. Kalau memang kalian mau jadi TKW, kalian harus benar-benar pikirkan uh, resikonya ya, dan kalian harus kuatkan mental kalian. Jangan jadi orang cengeng, harus jadi orang yang lebih kuat gitu lah ya. Jadi itu tadi ya sharing-sharing aku, kesedihan aku terdalam selama aku jadi TKW. Semoga video ini bermanfaat ya untuk pengetahuan teman-teman ya. Oh ya ternyata di sana seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia dengan Sri Minggatril, dan teman-teman semua yang selalu setia dengan Sri HM Channel. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time. Aku mau lanjut nyambut gawe.